Perkenalkan, nama saya Nova Melinda. Saya dari Rayon Dakwah Komisariat UIN Wali Songo Semarang. Nah, dalam rangka pengumpulan tugas akhir dari pelatihan kader dasar yang diselenggarakan oleh Komisariat UIN Wali Songo Semarang, maka dalam video kali ini saya akan membahas sedikit mengenai porsi perempuan dalam ranah politik dan ekonomi di Indonesia. Stay tune! Jika kita menarik sedikit ke masa lalu dan kita melihat bagaimana kondisi perempuan pada masa lalu, mungkin sungguh memprihatinkan. Perempuan pada masa itu hanya dianggap sebagai beban, sebagai aib. Perempuan dianggap tidak bisa apa-apa. Bahkan pada masa jahiliyah, anak-anak perempuan yang baru lahir itu dikubur hidup-hidup. Namun, pada saat ini, perempuan tidak bisa dikatakan hanya sebagai beban. Karena seiring berjalannya zaman dan teknologi, disadari atau tidak kita sadari, peran perempuan telah berkembang menuju ke arah yang lebih positif, di mana mengasuh anak dan mengerjakan pekerjaan rumah bukanlah satu-satunya kegiatan yang dapat dilakukan oleh perempuan. Peran perempuan telah melejit jauh ke ranah pendidikan. Tidak hanya ke ranah pendidikan, peran perempuan juga telah melejit ke ranah-ranah yang biasanya didominasi oleh laki-laki, seperti ekonomi dan juga politik. Dalam ranah politik, naiknya Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai Presiden Republik Indonesia membawa angin segar bagi perjuangan kaum perempuan. Nah, sejarah kaum perempuan telah menuliskan beberapa nama yang turut andil dalam aktivitas politik. Yang pertama, dalam perjuangan fisik, kita mengenal nama Cut Nyak Dien dan juga Martha Tiahau. Ada pula dalam pergerakan nasional, terdapat nama Trimurti dan juga Rasuna Said. Sedangkan Raden Ajeng Kartini dan Dewi Sartika merupakan seorang pejuang perempuan yang telah memperjuangkan hak-hak perempuan sehingga perempuan dapat memperoleh pendidikan yang setara dengan laki-laki. Kemampuan perempuan dalam hal aspirasi politik sama dengan laki-laki. Namun, aktivitas perempuan dalam hal politik masih menjadi minoritas karena jenjang politik masih didominasi oleh laki-laki. Kuota yang disediakan bagi calon legislatif perempuan sebesar 30%, di mana 70%-nya masih didominasi oleh laki-laki. Hal ini tertera pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Di situ disebutkan menyertakan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat. Dalam undang-undang ini disebutkan paling sedikit 30%. Dalam artian, bisa saja keterlibatan perempuan dalam pengurusan partai politik tingkat pusat ini melebihi angka 30%. Dalam ranah ekonomi, tentu saja peran perempuan tidak dapat diragukan lagi. Kita telah melihat banyak sekali kontribusi yang dilakukan oleh perempuan dalam peningkatan perekonomian nasional. Banyak perempuan yang bekerja dalam sektor formal maupun sektor informal. Banyak pula pengusaha-pengusaha perempuan yang sukses yang tentu saja meningkatkan perekonomian di Indonesia. Salah satu tokoh perempuan yang memajukan ekonomi Indonesia adalah Sri Mulyani, Menteri Keuangan saat ini. Ibu Sri Mulyani merupakan perempuan dan juga orang Indonesia pertama yang berhasil menduduki jabatan Direktur Pelaksana di Bank Dunia. Meskipun telah banyak perempuan yang bekerja dalam sektor formal maupun sektor informal, tetapi pada kenyataannya, sebagian besar perempuan menerima upah atau gaji yang lebih rendah dibandingkan laki-laki. Hal itu dikarenakan anggapan bahwa perempuan kurang berkontribusi dalam penaikan jumlah produksi di tempat kerjanya. Demikian sedikit materi yang dapat saya sampaikan mengenai porsi perempuan dalam ranah politik dan ekonomi di Indonesia. Apabila ada kesalahan kata dan juga kesalahan informasi yang saya sampaikan, maka saya mohon pembenarannya di komen. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.